Selamat malam, saya ucapkan kepada seluruh peserta PPSM 2022. Saya Dr. Yuli ya akan memberikan didactic course yang berjudul Small Eyelid Excision. Jadi pada kesempatan saat ini saya akan sharing ya beberapa pengalaman operasi yang nantinya bisa kita kerjakan di pusat layanan kesehatan mata, baik itu di tingkat Vaskes 1 ataupun di Vaskes 2, sehingga hal-hal atau tindakan operasi yang nanti kita akan kerjakan itu bisa langsung dikerjakan oleh sejawat dokter mata sekalian. Baik, saya akan memulai. Slide saya yang pertama yaitu tentang anatomi ya. Kita berbicara lagi tentang anatomi daripada kelopak mata ya. Kenapa? Ini penting sekali ya. Kita harus mengetahui kalau untuk operasi itu panjang daripada visura palpebra horizontal itu kita 30 mili. Itu kita harus tahu karena pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa contoh kegiatan operasi untuk eksisi tumor kelopak yang kecil. Maka dari itu, anatomi daripada kelopak itu harus kita kuasai ya. Kemudian untuk lapisan demi lapisan daripada kelopak mata, baik itu yang di atas ataupun yang di bawah itu hampir sama ya. Ada segmen anterior yang terdiri dari kulit, ya kulit ada epidermis, kemudian dermis, di bawahnya ada orbicularis, kemudian orbicularis, kemudian setelah itu ada tarsus ya. Nah, tarsus itu perlu kita ketahui, itu sangat penting ya nantinya pada saat kita melakukan eksisi beberapa tumor di margo ataupun kelopak mata, itu harus menyatukan tarsus terlebih dahulu sehingga nanti anatomi daripada kelopak mata itu menjadi lebih baik, tidak akan terjadi beberapa malposisi daripada kelopak mata ya. Nah, di tarsus itu ada menempel aponeurotic levator, kemudian di atasnya ada otot muller, kemudian di atasnya muller ada konjungtiva ya. Perpanjangan daripada aponeurotic levator itu menjadi musculus levator ya. Jadi hal ini memang harus diingat kembali ya, secara anatomi dipahami lebih jelas ya. Kemudian beberapa tumor jinak daripada kelopak mata akan saya ulas di sini yang sering kita temui ya. Jadi nanti apabila kita menemukan beberapa tumor jinak yang ukurannya kecil, yaitu kurang dari sepertiga panjang daripada kelopak mata, yaitu kurang dari 1 cm, itu bisa kita kerjakan. Jadi harapan kita setelah kita belajar bersama di didactic course ini, hal-hal untuk eksisi tumor-tumor kecil di kelopak mata itu bisa kita kerjakan sendiri ya. Jadi beberapa kasus yaitu adanya squamous papilloma, yaitu bisa yang berbentuk soliter ataupun dia diffuse ya. Ini bisa kita eksisi ya. Apabila dia tidak mengenai margo, itu bisa kita hanya eksisinya di kulit ya dengan melakukan ellipse excision. Tapi kalau misalnya dia sudah kena margo, nah itu artinya kita harus memotong tepi daripada margo sampai ke kulit ya. Kemudian untuk kasus selanjutnya yaitu ada seborrheic keratosis ya. Jadi seborrheic keratosis ini juga bisa dia soliter di kulit, kemudian bisa juga dia sampai ke margo ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa membedakan apakah ini tumor jinak atau tumor ganas ya. Kalau dia tumor jinak itu sudah bisa langsung kita eksisi. Tapi kalau dia tumor ganas, walaupun dia kurang misalnya dari 1 cm, itu bisa kita white eksisi ya, otomatis dengan white eksisi. Jadi kalau misalnya dia tumor jinak, yaitu kita insisinya atau eksisinya itu bisa langsung, bisa menggunakan jarak 1 mili dari tepi tumor. Tapi kalau
dia tumor ganas itu harus lebih panjang lagi ya. Nah, ini contoh yang lain misalnya ada inverted follicular keratosis ya. Jadi gambarannya mirip-mirip semua ya. Yang menentukan adalah nanti setelah kita melakukan eksisi tumor, kita langsung periksakan jaringan itu ke bagian patologi anatomi untuk lebih memastikan kira-kira hasil daripada jaringan itu apa ya, menentukan apakah dia jinak atau ganas nanti ya. Tapi secara klinis kita bisa pastikan juga, oh ini arahnya kira-kira ke jinak, oh ini ke ganas. Karena untuk menentukan action incisi kita ya, kalau dia arahnya misalnya ke tumor jinak ya mungkin sekitar 1 mili dari tepi kita bisa sisakan. Kemudian jika dia ganas bisa lebih panjang ya, minimal 5 mili dari tepi tumor kita harus lakukan eksisi ya. Ya, ini suatu kasus keratoakantoma merupakan lesi prekancer dari squamous cell carcinoma ya. Jadi kalau masanya seperti ini kita eksisinya harus lebih luas ya. Minimal itu 5 mili dari tepi masa tumor ya. Kemudian untuk yang lainnya, ada actinic keratosis ya. Jadi gambarannya mirip-mirip ya. Jika masanya di kulit kita bisa lakukan eksisi secara elips ya. Kemudian melanositik nevus. Nah, ini yang paling sering ya. Ini yang paling sering. Kalau kondisi masa tumor seperti ini kita bisa lakukan dengan SIP biopsi ya. Kemudian jika dia mengenai margo, kita bisa lakukan dengan pentagonal SIP excision dengan direct losur ya. Nah, kemudian cystic lesion juga sama. Jika dia mengenai margo, kita bisa lakukan SIP biopsi. Kemudian untuk yang di konjungtiva sendiri kita bisa lakukan eksisi secara utuh. Beberapa video nanti akan kita tampilkan ya. Kemudian bagaimana terapi operasinya ya? Apakah diperlukan biopsi atau tidak? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika dia jinak itu bisa kita langsung lakukan excision. Jadi total excision ya. Sedangkan jika arahnya keganasan, bisa kita lakukan insisi biopsi terlebih dahulu, kemudian baru dipastikan dulu ganas atau tidak. Jika ganas, mungkin nanti akan perlu manajemen tambahan, bukan hanya surgery saja, misalnya apakah dia perlu krioterapi atau pemberian topical kemoterapi dan lain sebagainya seperti itu ya. Kemudian untuk instrumennya sendiri, nah ini beberapa sebenarnya simple ya, ada penggaris, knife holder, ada blade, pinset, gunting, needle holder, dan mungkin ada kauter ya di sini, kauter yang ujungnya runcing gitu ya. Kemudian benangnya ada yang absorbable, non absorbable, itu bisa yang sudah biasa kita gunakan sehari-hari ya. Untuk pemberian lokal anestesi itu bisa di subkutan. Kemudian untuk kasus yang di margo, saya paling sering menambahkan lokal pemberian anestesi lokal itu pas di bawah tarsus ya, di subkonjungtiva di bawah tarsus, sehingga pasien bisa merasa lebih nyaman ya. Kemudian untuk yang pertama itu bisa kita lakukan dengan excisional shape biopsy ya. Nah, ini jenisnya. Jadi apabila dia di tepi margo, kemudian tidak terlalu dalam, itu bisa kita lakukan shape biopsy ya. Jadi contoh videonya adalah seperti ini. Jadi insisi dilakukan dengan pemberian anestesi lokal ya, subkutan. Kemudian kita lakukan sangat superficial ya, superficial. Ini kebetulan masa tumornya nempel sekali dengan punctum lacrimalis ya, punctum lacrimalis superior ya, sehingga eksisi bisa kita lakukan superficial 1 mili di pinggir masa tumor ya. Nah, itu jadi dilakukan eksisi pelan-pelan ya, dengan menggunakan loop ya, bantuan kaca pembesar loop, jadi lebih besar kita, lebih jelas jaringan yang apa yang akan kita eksisi. Dengan menggunakan gunting, pinset. Nah, pada set biopsi kita tidak perlu menjahit pasca operasi. Jadi kita biarkan aja terjadi granulasi penyembuhan luka yang karena kita
ngambilnya hanya superficial ya, tidak mengambil jaringan yang lebih dalam gitu ya. Jadi nggak dijahit juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi kita pastikan dengan sondase tes bahwa kanal kulinya masih utuh, masih bagus ya. Nah ini kita biarkan aja ya. Setelah itu kita kasih salep, kita tutup, besok kita suruh kontrol kembali ya. Kemudian untuk tumor yang ukurannya kurang dari 10 mili atau kurang dari 1 cm, kita bisa lakukan untuk pentagonal full thickness excision ya dengan direct closure ya. Jadi yang paling penting pada saat kita melakukan eksisi, kemudian kita harus jahit tarsusnya ya. Kita harus menyatukan tarsus, tepi tarsus untuk supaya menghindari terjadinya malposisi daripada kelopak mata ya. Tarsus kita jahit dulu, setelah tarsus baru grid line, setelah grid line bagian anterior, bagian posterior daripada margo palpebra kita jahit, kita satukan. Setelah ketemu baru kita jahit kulit seperti itu ya. Nah, kita akan lihat videonya ya. Nah, ini beberapa kasus ya. Jadi pentagonal di sisi tarsusnya, kemudian melancip ke bagian kulit di bawahnya ya. Kemudian tahapan-tahapannya kita bisa kerjakan seperti itu ya. Nah, ini videonya saya akan putar. Ya, jadi anestesinya kita bisa subkutis. Nah, kemudian saya berikan subkonjungtiva ya. Eksisi dilakukan di tarsus terlebih dahulu ya, kemudian meruncing di bagian kulit sehingga berbentuk pentagonal. Nah, setelah tereksisi masa tumor semua, kita rawat perdarahannya dengan kauter. Nah, setelah itu kita lakukan bisa adjusted ya, apakah cukup atau tidak pada saat kita akan mau menjahit seperti itu ya. Nah, kemudian kita lakukan penjahitan tarsus terlebih dahulu ya, jahit dalam dengan pikril 60, itu bisa kita lakukan, kemudian kita satukan. Nah, apabila kurang, kita jahit kembali tarsusnya sehingga benar-benar rapat. Kalau dia sudah rapat, itu nanti kosmetiknya akan lebih baik dibandingkan kalau kita tidak menjahit tarsus ya. Jadi tarsus itu wajib kita jahit supaya tidak terjadi malposisi daripada kelopak mata ya. Oke, setelah kita menjahit, oke, jadi mungkin saya percepat ya. Setelah kita jahit tarsus, kita jahit grill line ya, grill line-nya. Kemudian setelah jahit grill line kita jahit dengan prolin 60 ya, prolin 60 yang non absorbable. Nah, kemudian kita jahit lapis demi lapis. Nah, kemudian supaya ujung daripada simpul tidak menusuk-nusuk mata, kita bisa buatkan potongan daripada simpul itu agak panjang. Kemudian pada saat kita selesai menjahit lapisan kulit, baru nanti sisa daripada simpul kita jahit sehingga nanti dia tidak menusuk-nusuk mata seperti itu ya. Kemudian, nah ini sama sih videonya ya, ini tentang pentagonal, direct closure juga mungkin saya bisa percepat ya. Nah itu ya, jadi anestesinya kita sudah lihat. Kemudian, nah mungkin ini eksisinya ya. Oke, menjahitnya juga sama ya, setelah kita lakukan eksisi, kita jahit tarsusnya terlebih dahulu ya. Kita coba satukan, nah itu tarsusnya kita jahit terlebih dahulu, supaya tidak terjadi malposisi daripada kelopak mata ya. Nah setelah jahit tarsus sudah aman, nah, setelah itu baru kita jahit grill line-nya ya, grill line, kemudian sisi anterior, sisi posterior daripada margo, kelopak mata atas. Nah setelah itu kita jahit otot ya, setelah jahit otot baru jahit kulit seperti itu ya. Ya itu kita menjahit margo, tepi margo ya. Nah simpulnya kita buat panjang ya, kita buat panjang sehingga nanti tidak menusuk-nusuk bagian kornea seperti itu ya. Oke ya, jadi saya percepat ya karena ada beberapa video lagi yang nanti akan saya tampilkan. Nah nanti akhirnya seperti itu ya,
sehingga simpulnya nanti tidak akan menusuk-nusuk mata. Baik, untuk selanjutnya ini ada satu contoh kasus ya, jadi dia seperti kistik ya, kistik tetapi di dalamnya adalah suatu jaringan granulomatosis ya. Jadi saya putar videonya ya, jika kasusnya seperti ini, itu nanti bisa kita lakukan eksisi ya, dengan pemberian anestesi lokal di subkutan, ini dengan lokal anestesi saja, kemudian kita insisinya agak jauh, jangan di atas permukaan massa tumornya ya, karena di atas permukaan massa tumor itu kulitnya sudah sangat tipis, sangat tipis. Jadi kalau kita insisi di situ kemungkinan untuk pecah dinding dalam daripada massa kistiknya itu besar ya. Jadi kita agak jauh kita eksisi ya. Nah, jika pun nanti pecah itu nggak apa-apa, yang penting kapselnya utuh ya. Pada kasus ini itu kapselnya berhasil kita eksisi ke seluruhnya ya. Karena dia nempel di tarsus, akhirnya tarsusnya juga kita ambil sebagian ya. Nah, tarsusnya kita ambil, jadi ada gap gitu di tarsusnya nanti kita jahit ya. Setelah jahit tarsus, kemudian kita jahit otot, setelah jahit otot kita jahit kulit seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian untuk kasus yang terakhir, ini video terakhir ya, ada tentang kista konjungtiva ya. Lumayan kistanya besar ya, hampir 3 cm, jadi memenuhi kornik inferior ya. Nah, untuk eksisi kista sendiri, jadi kita harus insisi konjungtiva di mana konjungtiva itu masih bisa kita undermine ya. Jadi kalau konjungtivanya tidak bisa di-undermine, jangan dipaksa dilepaskan atau dirilis. Jadi jangan dipaksa. Jika dipaksa, itu nanti pecah. Kalau udah pecah, nanti kita susah sekali mengambil sisa atau secara keseluruhan kapsel daripada dinding kistanya. Seperti itu ya. Jadi di mana konjungtiva yang masih melekat dengan dinding kista, itu kita buang aja. Jadi jangan eman sama jaringan ya. Kita buang aja, kemudian kita masih bisa menyisihkan beberapa jaringan konjungtiva yang masih mudah untuk dilepaskan. Seperti itu ya. Jadi kita lepaskan pelan-pelan jaringan konjungtiva dengan dinding kistanya sendiri ya. Apabila dia sudah masuk ke arah fornik, itu lebih gampang biasanya memisahkan karena kapselnya itu benar-benar utuh bisa kita lepaskan. Ya. Nah, setelah kista secara utuh bisa kita lepaskan, itu kita kasih kauter dengan pemberian kauter, kita rawat perdarahannya, tidak terjadi perdarahan, kita jahit. Nah, jahitnya bisa dengan kril 80, mau continuous, mau interruptus itu bisa ya. Baik. Nah, untuk massa tumor yang tadi ya, misalnya dia di bawah tepi margo, tidak kena margo, hanya di kulit saja, itu eksisi bisa kita lakukan secara elips ya, bentuknya secara elips. Untuk eksisi elips ini bisa kita lakukan hanya lapisan epidermis dan dermis saja. Kemudian kita lakukan secara bentuk elips, baik itu horizontal, vertikal, itu bisa kita atur ya. Kemudian setelah dilakukan eksisi kita bisa undermine sedikit di tepi kulit, kemudian kita jahit dengan prolin 60 seperti itu ya. Ini gambarannya seperti ini ya. Kemudian nah ini jadi jika dia di bawah margo di kulit saja itu bisa kita lakukan elliptical excision ya. Jadi lebih mudah. Jangan lupa undermine, kalau sudah dilakukan proses undermine itu lebih gampang kita melakukan proses penjahitan seperti itu ya. Baik. Baik, mungkin itu aja yang bisa kita sharing ya pada malam hari ini. Jika ada yang masih kurang jelas, nanti kita bisa lanjutkan di forum diskusi. Terima kasih saya ucapkan dan selamat malam.